Di Mitsubishi Kuda ini seingat saya hanya ada 2 servis yang pernah kita lakukan, servis yang termasuk agak besar gitu ya, selain ganti oli tentunya. Yang pertama adalah ini. Untuk pengalaman berkendara ya, terakhir kemarin dengan rute yang lumayan jauh adalah ke dataran tinggi Dieng. Jadi memang kita sengaja ke sana untuk menguji performa mesin dari Mitsubishi Kuda 20 MPI ini. Dan alhamdulillah semua tanjakan turunan di dataran Dieng bisa kita libas semuanya tanpa ada trouble. Nanti kita share foto-fotonya. Jadi Mitsubishi Kuda ini di perkebunan kebun teh Dieng, kemudian juga sampai di Sikunir ya, Bukit Sikunir yang termasuk desa tertinggi di Jawa. Dan alhamdulillah kuda ini dengan sehat selamat sampai sana, pulang pergi tidak ada trouble sama sekali, lancar pulang pergi. Alhamdulillah setelah pernah awal-awal dulu ada banyak trouble di radiator ya, radiatornya beberapa kali bocor, 2 kali bocor seingat saya. Dan setelah itu dilakukan perbaikan, dan setelah itu disarankan oleh bengkel radiator untuk menggunakan air biasa saja, jangan menggunakan air coolant karena nanti berisiko bocor lagi. Jadi selama ini 1 tahun ini kita menggunakan air biasa atau air mineral ya. Yang kita pakai adalah air gunung, minimal air aqua, jadi yang bebas, yang lebih minim endapan dari lumpur. Dan alhamdulillah selama 1 tahun ini kita belum pernah menemukan kasus overheat lagi. Dan ini aman ya, jadi suhu ini biasanya manteng di sekitaran sini. Jadi sudah itu mau kita pakai top speed berapapun tetap anteng segini. Jadi alhamdulillah mesin sehat walafiat, tidak ada trouble setelah itu ya. Jadi awal-awal dulu memang sempat trouble di radiator karena kita masih mencari formula air radiator yang terbaik, dan sudah pernah kita buatkan videonya. Dan jadi 1 tahun ini kita menggunakan air mineral biasa, dan alhamdulillah selama ini tidak ada trouble atau tidak ada kendala. Dan di depan sudah kita pasang juga extra fan ya. Extra fan itu menjadi tambahan pendinginan ya. Jadi berguna kalau mobil ini macet-macetan di jalan raya, kemudian AC nyala. Nah itu extra fan itu bertujuan untuk membantu kipas utama untuk mendinginkan mesin ya, untuk mendinginkan mesin, untuk membantu sirkulasi udara di depan. Kalau ada yang penasaran dengan extra fan-nya, nanti kita buatkan video tersendiri ya. Jadi extra fan itu naruhnya di depan, kalau dilihat sekilas memang nggak kelihatan sih di depan radiator posisinya. Itu tambahan ketika AC nyala, dia otomatis extra fan-nya juga nyala. Konsumsi BBM terakhir kita tes itu 1 liter masih bisa menempuh jarak sekitar 9,8 km ya, atau kita bulatkan 1 liter masih bisa 10 km. Itu kalau dibandingkan dengan mesinnya, kemudian bobotnya yang sampai 1,5 ton, jarak tempuh sekian itu 1 liter untuk 10 km itu adalah jarak tempuh yang sangat ideal ya. Yang melihat beratnya mobil dan 2000 cc coy ya, jadi bukan mobil-mobil kecil yang memang bobot-bobotnya ringan ya. Jadi 1 liter 10 km itu sudah sangat wajar. Untuk gen lain atau unit mesin yang lain mungkin hampir sama ya, hampir sama. Untuk solar mungkin bisa lebih irit karena dia sudah teknologinya lebih maju ya, kompresinya lebih tinggi. Wajar kalau 1 liternya bisa dapat kilometer lebih jauh. Dan malah ya ini ya, karena kalau diesel konsumsi BBM-nya kan pakai solar itu lebih murah, maka kesan iritnya lebih dapat dibanding unit Mitsubishi Kuda yang 26 MPI maupun yang 1600 cc karburator. Nah, berbicara masalah performa, unit Mitsubishi Kuda Grandia 2000 cc ini pernah kita pakai di
tol atau di jalan yang memungkinkan itu sampai top speednya 160 km per jam. Itu top speed terbaik yang pernah kita raih, dan kita nggak berani memacu lebih tinggi walaupun sebenarnya gasnya belum mentok. Jadi masih mampu 160 km per jam. Jadi walaupun ini mobil tua, kalau mau buat oyak-oyakan dengan unit yang lebih muda itu masih mampu. Inilah salah satu kelebihan Mitsubishi Kuda. Jadi performa mesinnya juara, dan saya sangat senang dengan performa 2.0 MPI ini, karena dibanding dengan mesin kuda yang lain ya, tipe mesin kuda yang lain, unit kuda bensin 2.0 MPI ini mempunyai tenaga yang paling gede ya, sampai 114 horsepower, sementara di tipe yang lain itu tidak sampai, sekitaran paling 90 horsepower. Sementara di 2.0 MPI ini tenaganya sampai 114 horsepower. Kemudian torsinya itu 159 Nm. Torsi 2.0 MPI ini hanya kalah sedikit ya, hanya selisih berapa, sekitar 4 atau 5 Nm dibanding unit kuda diesel yang 2500 cc. Jadi secara umum boleh dikatakan 2.0 MPI ini adalah mesin kuda dengan performa terbaik dibanding yang lain. Kalau ada yang tidak terima boleh dites ya, boleh dites. Mau adu speed boleh, mau adu akselerasi boleh. Jadi memang 2.0 MPI ini adalah unit kuda dengan performa terbaik dibanding tipe mesin yang lain. Walaupun mungkin ya ada kelemahannya, lebih boros dibanding diesel ya, karena diesel dengan solar yang lebih murah juga per liternya bisa. Nah sekarang kita berbicara kenyamanan ya. Saya sendiri sebagai pengendara merasa puas dengan Mitsubishi Kuda ini, nyaman. Walaupun ini setirnya belum bisa dirubah-rubah ya, jadi tidak ada teleskopiknya, tidak bisa di atas bawah kan, tapi ini joknya kan bisa dimandur maju mundur ya. Dan ini view pengendara itu lumayan tinggi, jadi sangat membantu di jalan raya. Jadi kita tidak merasa inferior ya, atau terlalu rendah dibanding dengan mobil-mobil yang lain. Jadi posisi berkendara kita itu lebih tinggi, jadi kita lebih nyaman untuk melihat jalan. Itu salah satu yang kelebihan kuda dibanding unit yang lain. Kemudian masalah kenyamanan juga. Jadi unit kuda ini dari pengalaman penumpang yang lain ya, jadi istri maupun ibu saya, ini adalah mobil yang nyaman dibanding mobil-mobil yang bahkan harganya lebih mahal ya. Mohon maaf saya sebut merek, misalkan Avanza, kemudian R3, itu ibu mertua dan istri lebih memilih naik ini dibanding mobil-mobil tersebut ya. Ya memang kelasnya beda, walaupun harganya lebih mahal, namun tetap saja mobil ini menawarkan kenyamanan dengan harga yang lebih murah. Jadi walaupun ini kita baris 2, nah misalkan kita di posisi baris kedua dengan tinggi saya 175 cm, ini masih nyaman begini ya, dan masih bisa senderan begini. Ini nyaman. Ini di baris kedua, dan kemudian ada AC di sini, double blowernya dingin sampai belakang. Ini di baris kedua ya, tidak ketinggalan di baris ketiga. Ini yang kelebihan dari Mitsubishi Kuda. Kita masuk ke baris ketiga ya. Oke. Nah, di beberapa mobil biasanya di baris ketiga itu adalah baris yang paling inferior atau dianaktirikan. Sementara di kuda ini enggak. Jadi posisi baris ketiga itu masih nyaman dengan penumpang semacam saya 175 cm. Ini lihat posisi kakinya masih lumayan ya, walaupun agak nekuk, tapi ini senderan kepalanya juga masih dapat, masih nyaman juga. Jadi dipakai dewasa pun masih nyaman. Dan posisi duduk di baris ketiga ini lebih tinggi dibanding posisi duduk yang depannya. Jadi pandangannya itu lebih nyaman, jadi tidak merasa di bawah gitu ya. Nah ini posisi headrest masih ada sekian, jadi aman dari benturan atas ya. Dan termasuk ini kelebihan suspensi dari Mitsubishi Kuda ini, lebih nyaman dibanding mobil-mobil sekelas Avanza Xenia. Jadi di baris ketiga ini jarang ada komplain ya dari penumpang, Mas suspensi ini atas dan lain sebagainya. Alhamdulillah tidak ada selama ini.
jadi lebih nyaman ya, lebih nyaman dibanding mobil-mobil yang bahkan lebih mahal. Jadi ini posisi pandangannya itu lebih tinggi, jadi walaupun baris ketiga itu tidak merasa dianaktirikan, jadi masih nyaman di baris ketiga. Ini adalah kelebihan Mitsubishi Kuda dari segi kenyamanan penumpang ya, karena ini adalah mobil keluarga, jadi ya kenyamanan keluarga itu sangat diperhatikan. Nah teman-teman, dari sekian banyak kelebihan yang sudah saya sampaikan, karena ini adalah buatan manusia, tetap ada sedikit kelemahan ya, atau kekurangan di unit ini. Beberapa kekurangan yang saya rasakan ini ya, power steering ini relatif lebih berat dibanding pesaing-pesaingnya, bahkan di kebanyakan mobil pada umumnya. Jadi ini agak berat, walaupun sebenarnya tidak berat banget, namun ini bila dibandingkan mobil-mobil kayak Toyota Avanza, kemudian Xenia, kemudian ada Kijang, kemudian Panther, ini paling berat power steeringnya, ini paling berat. Kemudian kelemahannya lagi, dan ini suspensi secara umum itu termasuk ya apa ya, boleh dibilang agak keras, walaupun sebenarnya tetap nyaman ya, namun karakternya lebih keras bila dibandingkan dengan misalkan pesaingnya yaitu Isuzu Panther, itu lebih keras. Tapi kelebihannya dengan suspensi yang lebih keras ini, ketika dipakai di top speed itu tidak akan terjadi gejala limbung. Jadi makanya kita pernah memacu top speed kuda ini sampai 160 km/jam, itu tentu ditopang dari suspensi yang sesuai ya, karena suspensi ini cenderung keras ya, jadi tapi stabil ketika dipakai di kecepatan tinggi. Walaupun kekurangannya agak keras, namun ketika dipakai full penumpang gitu ya, karena ini adalah mobil keluarga maka sering dipakai untuk full penumpang, itu akan suspensinya akan semakin nyaman. Jadi dengan banyak penumpang justru akan semakin nyaman suspensinya, dan tidak ada limbungnya itu hilang ya. Kemudian rasa kerasnya itu akan berkurang dengan banyaknya penumpang. Nah kelemahan yang lain dari Mitsubishi Kuda ini adalah harga spare partnya yang barangkali relatif lebih mahal dari pesaingnya. Ini sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Kenapa bisa begitu? Karena jumlahnya tidak banyak KW-nya ya, dan memang relatif lebih langka. Tapi bukan berarti tidak ada. Solusinya adalah bagi Anda yang mau pelihara kuda ini, bisa bergabung dengan grup ya, atau klub atau apapun itu yang bisa di situ Anda bisa sharing-sharing tentang masalah-masalah kuda. Dan selama ini alhamdulillah tidak ada trouble ya. Dan insya Allah masih banyak spare part copotan ya di Mitsubishi Kuda ini. Kalau misalkan Anda beli baru terlalu mahal dan susah, insya Allah masih banyak unit copotan yang ada di pasaran. Nanti bisa beli online, itu tidak ada masalah itu, dan itu adalah solusi. Jadi tidak perlu khawatir masalah spare part yang harga mahal karena memang spare partnya adalah ori ya, dan jumlahnya tidak terlalu banyak, dan jadi tidak ada KW-nya, makanya harganya sedikit lebih mahal, namun kualitas barangnya juga baik. Jadi barang yang mahal tentu biasanya lebih baik dan tentu lebih awet ya, tidak sering gonta-ganti, dan itu lebih efektif daripada harganya murah namun sering gonta-ganti spare part ya, itu malah merepotkan justru. Nah kekurangan berikutnya yang saya rasakan ini adalah ya bukan kekurangan ya, justru malah kekurangan juga sekaligus kelebihan. Harga kuda ini secondnya itu nggak terlalu bagus harga jualnya ya, namun alhamdulillah terakhir-terakhir ini sudah mulai membaik ya. Saya lihat trennya sudah mulai membaik setelah keluar Mitsubishi Xpander sebagai yang sebenarnya bukan penerus ya, karena sebenarnya malah Xpander itu downgrade dari spesifikasi Mitsubishi Kuda, karena cc-nya pun juga lebih kecil, ya lebih minim lah. Sebenarnya kalau boleh dibilang ini kuda ini adalah penerusnya adalah Pajero. Namun Mitsubishi mengatakan ya penerus kuda ini yang paling setara adalah Mitsubishi Xpander. Nah itu Mitsubishi Xpander, dan setelah itu harga kuda alhamdulillah saat ini sudah mulai membaik ya, tergantung kondisi. Di pasaran saya pernah melihat Mitsubishi Kuda Grandia ini yang saya sebutkan yang paling tipe tertinggi ya, Grandia diesel yang 2005 seperti yang punya saya, namun berkonde namun bermesin diesel, itu pernah ada yang menjual dengan harga 100 juta lebih. Sementara yang 20 MPI seperti punya saya ini harganya bisa 80 jutaan. Itu adalah pasaran second tertinggi
Ya kalau yang terendah ya banyak. Yang jelas Anda dengan budget 50 jutaan itu sudah bisa mendapatkan unit kuda. Tahunnya mungkin ya tahun 2000-an ya, tergantung nanti kondisinya. Itu kelemahan sekaligus kelebihan ya. Jadi kalau Anda mau jual lagi, ini harga kuda ini sebuah kelemahan. Namun kalau Anda mau beli, ini adalah sebuah kelebihan karena harganya murah, namun Anda sudah mendapatkan unit yang dengan fitur saya nyatakan jempolan dibanding pesaingnya. Nah, berikutnya teman-teman, puas atau tidak puas dengan Mitsubishi Kuda ini? Jawabannya adalah puas. Puas, saya sebagai pengguna selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan merasa puas dengan Mitsubishi Kuda ini. Dengan harga yang lebih terjangkau, harga ya katakanlah 70 jutaan, Anda bisa mendapatkan mobil yang senyaman ini, bahkan lebih nyaman dari harga mobil yang 100 juta ke atas. Saya menilai mobil ini puas dan nilainya berapa ya, mungkin 90 lah ya, ada sedikit kelemahan wajar ya karena faktor usia. Tapi kalau dari segi fitur di tahun 2005 ya, dengan harga yang sekian, mobil ini adalah termasuk mobil yang punya fitur terlengkap dibanding kompetitornya dengan harga yang lebih terjangkau. Oke, jadi begitu teman-teman sekalian, sedikit penjelasan ya, owning experience selama memelihara kuda kurang lebih 1 tahun 3 bulan. Kesimpulannya puas, nilainya 90. Dan bagi teman-teman yang mau pelihara kuda, semoga video ini bisa menjadi bahan inspirasi. Bagi teman-teman yang sudah pelihara kuda dan ada trouble, mari kita sharing. Semoga bisa saling membantu. Bagi teman-teman yang di daerah Solo sekitar, bisa main-main ke tempat kita atau kita datang ke tempat jenengan juga oke. Kita silaturahim. Dan bagi teman-teman yang ada kendala mesin ya, maupun kendala yang lain, insya Allah kita bisa berbagi pengalaman. Saya ada teman kenalan teknisi yang beberapa kali menangani keluhan-keluhan kuda ini. Namanya Mas Wildan, pernah kita buatkan video bareng dengan beliau. Jadi beliau itu teknisi serba bisa, dan alhamdulillah kemarin kalau ada keluhan di unit kudanya nanti kita selesaikan bareng-bareng. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir untuk memelihara unit kuda ini. Insya Allah ini bukan unit yang abal-abal. Ini unit jempolan yang memang ya penjualannya tidak terlalu baik. Namun barangnya saya jamin jos ya, sangat jamin jos. Oke, begitu, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum.